Ada kita sapa dulu teman-teman kita yang di Zoom. Halo, selamat siang. Terima kasih sudah bergabung dengan kami. Terima kasih untuk tetap setia mengikuti kebaktian hari ini. Ya, selamat datang Bu Basaria. Terima kasih kedatangannya. Ya, kita hari ini berkumpul, kita mau memuji Tuhan, kita mau bersyukur. Berapa banyak yang siang ini bersyukur karena kita punya Tuhan yang mencintai dan mengasihi setiap kita. Bisa melambaikan tangannya semua? Amin, amin. Ya, kita mau memberikan yang terbaik untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita mau pujikan Tuhan Yesus baik. Mari kita nyatakan. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Boleh sambil tepuk tangan. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Mana jempolnya? Sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Boleh bangkit berdiri yang ada di ruangan. Mari kita nyatakan bahwa Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Kita mau sambil tepuk tangan. Tuhan Yesus baik, Sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Ya, boleh duduk semua. Karena kebaikan Tuhan, kita masih ada sampai dengan saat ini. Kita mau mensatukan hati kita mau menghadap Tuhan melalui doa. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, terima kasih Tuhan karena Engkau masih boleh mengumpulkan kami di tempat ini untuk bersekutu bersama menghadap-Mu untuk kebaktian hari ini Tuhan. Kami serahkan hati kami serahkan kebaktian hari ini semua hanya ke dalam tangan-Mu. Engkau saja yang hadir di dalam kebaktian hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, kan Tuhan Yesus sudah baik sama kita. Dan Tuhanlah satu-satunya sumber kekuatan dalam hidup kita. Bukan karena kuat gagah kita masih ada sampai dengan saat ini, tapi itu semua karena kasih dan penyertaan Tuhan. Kita mau selalu berpegang hanya kepada Tuhan saja. hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau.
Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Mari kita bersukacita bagi Dia. Hanya Kau milikku di surga, tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, 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 selamanya. haleluya, puji Tuhan. Kita mau berikan tepuk tangan untuk kemuliaan Tuhan. Saat ini kita mau persiapkan hati kita mau masuk untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan biarlah hanya Tuhan saja harapan kita satu-satunya. Dan apapun yang terjadi dalam hidup kita, biarlah kita tetap berpegang dan berharap hanya pada Tuhan saja. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku, ku pandang wajah-Mu dan berseru,
wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, Peganglah Haleluya. tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam Kaulah harapan kami Tuhan. Kaulah harapan. Sekali lagi katakan, Dalam Kaulah hidup. harapan kami dalam hidup setiap kami. Kaulah Bapa. harapan Ya. dalam hidupku. Betapa senangnya kembali kami ada di tempat ini ya Tuhan. Tempat di mana kami semua selalu bergaul karib dengan Engkau. Tiap waktu kami memberikan waktu kami bersama-sama dengan Tuhan dalam kerja dan tanggung jawab kami di tempat kerja kami masing-masing. Dan sekarang kembali kami ada di sini. Sesungguhnya kalau kami ada di sini, Engkaulah tujuan kami. Engkau alasan kami ada di sini. Dan sekarang ya Bapa, pimpin setiap kami, dapatkanlah kami satu persatu, baik kami yang mengikuti ibadah onsite di tempat ini, juga teman-teman yang ada di Zoom online. Kiranya kami sama-sama diberkati, hadir bersama-sama dengan kami, jangan lewatkan satu orang pun di antara kami semua. Dan sekarang berfirmanlah Tuhan, kami sudah siap untuk mendengarkan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami semua yang percaya bersama-sama katakan, amin. Baik, silakan duduk teman-teman, terima kasih banyak. Sama-sama melayani dalam ibadah siang ini. Shalom, saudara-saudara yang terkasih, Bapak Ibu, saudara yang juga mengikuti ibadah ini secara online. Senang bisa berjumpa dengan Bapak Ibu saudara sekalian. Biarlah Tuhan hadir di tempat-tempat kita masing-masing. Saudara, mari kita buka Alkitab kita. Tema renungan kita hari ini adalah God is good all the time. Dalam Ibrani 13, ayatnya yang ke-8 saja. Ibrani pasal 13, ayatnya yang ke-8, mari kita lihat bagian firman Tuhan ini. Jika sudah ada di layar, mari kita baca sama-sama. Bapak Ibu yang ada di online juga bisa membacakannya di tempat masing-masing. Maka demikianlah firman Tuhan dalam Ibrani pasal 13, ayatnya yang ke-8. 1, 2, 3. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Demikian pembacaan firman Tuhan bagi kita siang hari ini. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, dikatakan Yesus Kristus tetap sama. Kita punya Tuhan yang sama. Kita punya masalah dan persoalan yang beda mungkin, tapi ingatlah seberat-beratnya masalah yang sedang kau hadapi, kita punya Tuhan yang sama. Nah, Tuhan yang sama kita miliki dalam hidup kita adalah Tuhan yang mengaruniakan segala yang baik dalam hidupmu. Dalam bahasa Yunani, kebaikan Tuhan itu dikatakan dengan kalimat sunum bonum. Apa artinya sunum bonum? Sunum bonum itu artinya kebaikan yang tertinggi. Kebaikan yang tertinggi itu kita nggak bisa dapat dari dunia. Kita nggak bisa dapat dari seseorang. Atau kita tidak bisa dapatkan dari uang sekalipun. Kebaikan yang tertinggi itu kita dapatkan dari Tuhan. Nah, kebaikan yang tertinggi itu yang disebut sunum bonum itu akhirnya berubah nilainya menjadi bonum komune. Apa artinya bonum komune? Bonum komune artinya adalah kebaikan bersama. Jadi ketika kebaikan yang tertinggi itu diberikan kepada kita, maka kebaikan yang tertinggi itu telah menjadi kebaikan bersama. Di kantor kita, dalam persekutuan ini, dalam hidup kita selama kita pertemanan sampai hari ini. Dan inilah yang dilakukan Tuhan dari sejak dulu sampai selama-lamanya. Daud pernah berujar dalam kalimatnya dalam Mazmur 119 ayat yang ke-68. Dia pernah berkata begini, sesungguhnya ya Tuhan, Engkau adalah Tuhan yang baik dan berbuat baik. Allah yang Bapak Ibu Saudara sembah bersama dengan saya adalah Allah yang bukan hanya disebut God is good saja. Tetapi dia juga berbuat baik. Dia melakukan kebaikan dan banyak kebaikan yang dilakukannya sampai hari ini. Jadi kalau kita hitung-hitung hidup kita bisa bertahan sampai hari ini, sebetulnya ini bukan bicara kita hebat. Tapi ini bicara tentang it's only by your grace Lord. Ini semua hanya karena anugerah yang besar kita bisa mengecap segala kebaikan Tuhan sampai hari ini. Sehingga kalau kita hitung-hitung hidup kita, kemarin saya ketemu satu aplikasi namanya My Loan VT.
Mylon VT itu diciptakan oleh ahli-ahli orang-orang pintar di Inggris, saudara, di satu university. Mereka menciptakan satu aplikasi untuk memprediksi sampai berapa tahun kita bisa hidup. Ya, sampai tahun berapa. Ya. Nah, di dalam aplikasi Mylon VT itu, Bapak Ibu bisa mungkin ketik nanti di Google, ntar keluar semua. Ikutin aja caranya. Nah, saya udah ikutin duluan. Ya. Waktu saya klik buka, rupanya di situ banyak pertanyaan. Pertama pertanyaannya adalah bagaimana hubungan kita dengan orang lain. Ya. Bagaimana karakter kita? Apakah kita orang yang cepat marah, emosian, gampang tersinggung, suka simpen dendam, masih ada orang yang belum diampuni? Ya, semuanya ditanya di situ. Lalu gimana silsilah kita, orang tua kita? Pernah sakit apa? Mereka pernah mengidap apa? Mereka udah meninggal apa sudah masih ada gitu ya. Terus yang terakhir adalah masalah pola makan. Nah, orang Manado bilang jangan sampai ngana mati di ujung sendok. Jadi karena orang banyak tuh mati karena pola makannya, saudara. Jadi kalau kita isi semua kuesioner dalam Mylon VT itu, satu kali ketika saudara sudah selesai mengisinya, saudara tinggal klik lalu prediksinya langsung keluar. Nah, waktu saya udah selesai isi, saya klik dong. Waktu saya klik, duar gitu ya. Saya kaget, saya diprediksi bisa hidup sampai tahun 2059. Nah, waktu saya hitung-hitung dengan kalkulator, umur gue berapa 2059 ya? Rupanya umur saya 84 tahun, saudara. Waduh, saya nggak bisa tidur. Ya, saya kesenengan. Besok pagi pas bangun saya langsung bilang, astaga, itu kan cuma aplikasi. Ya, akhirnya saya bilang sama Tuhan, Tuhan, Engkaulah yang memiliki semua dan berdaulat atas semua. Nah, belajar tentang hidup Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Sampai hari ini kita punya Tuhan yang besar. Dan sesungguhnya bukan masalah yang besar. Jadi apa yang dikatakan oleh Alkitab tentang Tuhan yang baik selalu itu. Hal yang pertama dikatakan di ayat ini kalimatnya adalah baik kemarin. Dia Tuhan yang baik pada waktu kita kemarin. Jadi orang Kristen itu tidak bisa maju karena masa lalu. Biarlah kita yang punya masa lalu yang buruk, masa lalu yang pahit, hari ini berkata, aku melihat pintu untuk melihat masa depan. Sehingga percayalah saudara, jodohmu pun sedang OTW. Ya, maksudnya Pak, iya on the way. Ada orang kan ditanya, gimana kamu pacarnya mana? Aduh Pak, udah 3 kali saya nembak Pak, 3 kalinya ditolak. Akhirnya hati saya keblokir. Loh kok keblokir? Iya Pak, udahlah gak ada wanita-wanitaan, gak ada laki-lakian. Udah jalanin aja hidup. Ya. Nah, berapa banyak orang yang tidak bisa melihat terobosan dalam hidupnya karena terikat dengan masa lalu yang kelam. Hari ini dengarkan firman Tuhan, sepahit-pahitnya masa lalumu, sekelam-kelamnya masa waktu kemarinmu, kita masih punya Tuhan di hari ini. Sehingga lihatlah pintu-pintu yang sudah dibukakan Tuhan. Hal-hal terbaik yang Tuhan sudah nyatakan kepada kita, sehingga itu membuat kita mengerti bahwa Tuhan sudah ada di sana di waktu kemarin kita. Dia sudah selesaikan masa lalumu. Saudara tahu saya pernah jumpa dengan seorang ibu umur hampir 80 tahun. Dan beberapa tahun yang lalu ibu ini sudah dipanggil Tuhan. Ya. Satu kali saya ketemu dengan ibu ini cerita, Pak, saya ini sudah tua. Ya saya juga udah lihat dia udah tua gitu ya. Iya, dalam hati saya, lah kan kau udah lihat. Iya Pak, dulu waktu saya masih gadis, saya ini nakal sekali Pak Julius. Saya nggak bisa dibilangin, hidup saya brutal, saya lakukan apa saja yang bisa saya lakukan. Sampai saya sudah menggugurkan 7 kali kandungan Pak. Karena saking nakalnya. Nah lo tiba-tiba Pak Julius, sekarang waktu saya tua, setiap kali saya tidur, saya selalu mendengar seperti ada suara anak bayi, anak-anak kecil tuh nangis di telinga saya. Lalu ada anak-anak kecil tuh yang memberontak-berontak di hati saya, sampai saya nggak bisa tidur tiap malam. Saya nangis tiap malam, saya ingat dan dengar kalimat-kalimat itu. Dan tiap kali saya datang ke pendeta cuma bilang, ya biarpun dosamu semerah kermisi, Tuhan akan bisa menjadikannya seputih bulu domba. Ya, pendeta selalu bilang, Tuhan ampuni ibu, dosa ibu. Jangan pernah tidak percaya bahwa Tuhan tidak mengampuni ibu. Tapi setiap kali saya ketemu pendeta malamnya saya tidur lagi.
Sama lagi seperti itu Pak. Saya merasa saya tidak pernah bisa diampuni oleh Tuhan karena saya terlalu jahat waktu saya gadis. Ya. Lalu sepertinya iblis bilang sama saya begini, kamu gak mungkin diampuni, kamu gak mungkin dimaafkan, kamu gak mungkin bisa bangkit lagi. Kamu orang yang najis, orang yang menjijikkan di mata Tuhan. Lalu saya bukain ayat sama ibu itu, terus saya bilang begini, Bu, kalau Tuhan mengampuni seseorang, Tuhan tidak pernah merubah keputusannya untuk jadi tidak mengampuni orang itu. Sekali dia ampuni, dia akan tetap ampuni orang itu. Sehingga tetaplah tenang, tetaplah damai sejahtera. Biarlah damai sejahtera Tuhan itu ada di hati ibu. Tidur nyenyak, tidur pules. Yang penting kita nggak benci orang. Ya, karena selalu saya bilang kita itu kalau sedang benci orang, itu sama seperti kita sedang menyerahkan bantal tidur kita ke orang yang kita benci. Orang yang kita benci bisa tidur, kita nggak bisa tidur loh. Sehingga ambil lagi bantal tidur kita, bilang enak aja lo bisa tidur, gue juga mau tidur tahu. Ya, akhirnya ibu itu bisa nikmati hidupnya, jalani hidupnya sampai dia dipanggil Tuhan. Saudara, sepahit-pahitnya masa lalu kita, dengarkan firman Tuhan. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin. Dia ada di waktu kemarinmu, dia menyelesaikannya. Dia membuat engkau mengerti bahwa tidak ada Tuhan yang seperti dia. Saudara mau ragu apa? Saudara mau ragu tentang makanan? Ya, beberapa prediksi mengatakan tahun-tahun ke depan adalah tahun-tahun yang akan susah pangan. Sehingga seringkali banyak orang berkata bahwa kita harus punya tanah untuk buat kebun. Jadi nanti kalau makanan itu susah, kita punya kebun sendiri. Ya, bangun toga Pak. Ya toga, ya iya saya juga udah toga Pak. S1, S2, S3, saya bilang gitu. Bukan, tanaman obat keluarga. Oh itu maksudnya. Ya ada kumis kucing, ya ada pohon seri rejeki, ada pandan, semuanya tanam Pak di rumah. Wah itu bisa buat sehat, bisa buat nanti kalau kita butuh, kita tinggal ambil. Ya. Lalu kita mau khawatir makan. Yesus sudah membuat mujizat 5 ketul roti dan 2 ekor ikan. Dia bisa beri makan 5.000 orang. Ya. Bahkan Alkitab katakan sampai lebih 12 bakul. Tetangga saya bilang, itu karena gak ada orang Batak Pak Julius. Karena kalau ada orang Batak, itu judulnya bukan lebih, tapi kurang 15 bakul. Jadi saya bilang, karena yang bilang orang tua, ya iyalah. Orang Batak gitu loh. Ya. Lalu saudara mau khawatir tentang kehidupan sesudah kematian. Yesus sudah membangkitkan Lazarus untuk menjelaskan kepada Bapak Ibu bahwa ada hidup sesudah kematian. Seperti Tuhan membangkitkan Lazarus, demikianlah Tuhan membangkitkan kita nantinya. Bahkan dia bangkit dari kematian untuk menjelaskan dia punya kuasa atas kerajaan maut. Ya. Waktu saya belajar tentang kebangkitan Lazarus, saya baru ngerti kisahnya. Selama ini saya kalau khotbah tentang kebangkitan Lazarus tuh saya cerita ya seperti apa yang saya baca aja. Tapi satu ketika saya memimpin rombongan ke Israel, saya tiba di Betania, tempat makam Lazarus. Di situ saya langsung lompat saudara, lalu saya bilang, haleluya. Nah semua orang yang saya pimpin rombongannya, mereka nanya, pendeta, apakah pendeta melihat Tuhan? Enggak, saya bilang gitu. Ngagetin aja pakai teriak haleluya lagi katanya. Salah satu peserta karena udah akrab, udah jalan sampai ke Betania. Kenapa Pak Julius? Saya baru ngerti cerita Lazarus itu waktu dibangkitkan, waktu saya tiba di sini. Oh ya, kayak gimana? Siapa yang gak kaget Pak? Rupanya makam Lazarus itu waktu kita masuk ke pintunya, kita langsung lihat ada 24 anak tangga turun ke bawah. 24 loh anak tangga. Nah jenazah Lazarus itu ditempatkan di lantai yang paling bawah. Jadi coba bayangkan, waktu Yesus datang mau membangkitkan Lazarus, Maria dan Marta tuh bilang, Guru, tidak mungkin dia bisa hidup. Dia sudah 4 hari mati. Lagi pula dia sudah berbau. Lalu Yesus bilang, bukankah aku katakan, jika kamu percaya maka kamu akan melihat kemuliaan Allah. Lalu kemudian Yesus berdiri di depan pintu makam Lazarus, apa yang dia bilang? Lazarus, keluarlah. Apa yang terjadi saudara? Lazarus yang masih dibungkus kain kafan, kakinya diikat, tangannya diikat. Dia duduk loh, lalu dia berdiri. Tahu apa yang dia lakukan? Dia naik 24 anak tangga. Dan semua orang di luar kubur itu mendengar. Sepertinya ada orang yang naik ke atas. Siapa itu? Suara siapa itu? Tiba-tiba Lazarus keluar dari dalam kubur. Dan Yesus berkata, buka kain kafannya. Lepaskan tali yang mengikat kakinya. Lepaskan tali yang mengikat tangannya. Dia sudah hidup. Saudara, siapa yang buat ini? Tuhan, saudara dan saya. Dia terlalu besar.
dia lebih besar dari setiap masalah dan bahkan kesulitan yang kau alami. Bahkan di waktu kemarin yang belum kau selesaikan, hari ini ada Tuhan yang besar untuk membuat terobosan dalam hidupmu. Kalau Yesus bisa membangkitkan Lazarus, masakan dia tidak bisa pulihkan ekonomi kita? Dia terlalu bisa. Ya. Karena berbicara hidup dari pandemi sampai hari ini kalau bisa tahan saudara, itu bukan karena kita hebat lagi. Tapi karena ada Tuhan yang hebat yang menyertai kita. Bayangkan gaji kita 3 koma, tanggal 3 udah koma. Tapi kalau masih hidup sampai hari ini Bapak Ibu, itu adalah anugerah, mukjizat kalau Bapak Ibu bisa sampai di hari ini. Ya. Jadi kalau kita mau hitung-hitung segala kebaikan Tuhan, maka benarlah kata Daud dalam Mazmur 34 ayatnya yang ke-11. Dia berkata, singa-singa muda merana kelaparan, tetapi orang-orang yang mengasihi Tuhan tidak pernah kekurangan sesuatu pun yang baik. Ini baru benar. Lalu yang kedua, saudara, dikatakan dalam pembacaan ini, baik kemarin maupun hari ini. Yesus Kristus itu bukan hanya baik untuk saudara di waktu kemarin, tetapi juga untuk hari ini. Ya, today. Sehingga apa yang kau khawatirkan di sepanjang hari ini? Jangan pernah khawatir, sepanjang kita memiliki Tuhan yang seperti ini, dia pasti buka jalan sekalipun tidak ada jalan. Saudara tahu, kemarin saya baca statistik dunia. Menurut statistik dunia, setiap 2 detik itu selalu ada orang yang meninggal. 1, 2 meninggal, 1, 2 meninggal, 1, 2 meninggal, 1, 2 meninggal. Ya. Lalu siapa kita saudara? Kita bukan orang hebat. Ya. Kita bukan orang yang punya asuransi yang mahal. Kenapa kita bisa melewati detik, menit, hari, minggu, bulan, dan tahun? Ini semua bicara tentang ada kasih Tuhan yang mendukung saudara dan saya. Ada anugerahnya, ada kasih sayangnya, ada berkatnya yang tidak pernah berkesudahan kata Alkitab. Sehingga apapun yang terjadi, cukuplah Tuhan yang seperti ini yang kita percayai. Ya. Jadi belajar tentang hidup dengan segala masalahnya. Kadangkala ya saya kan sering kasih pembekalan pernikahan. Kadangkala saya kalau lihat anak-anak muda yang udah mau menikah tuh, ya, kayaknya mereka pikir mereka mau masuk ke Taman Eden aja gitu ya. Terus saya bilang waktu khotbah, kadangkala bukan masuk Taman Eden, tapi Jurassic Park. Loh kok Jurassic Park Pak? Iya belum tahu sih masalahnya. Itu mah masih belum seberapa. Kemarin di gereja saya ketemu satu kertas jatuh, saya pungut, ada tulisannya, pensil alis 30.000, catok rambut 127.000. Terus saya bilang sama pengerja, ini pasti punya istri orang ya, kasihan banget. Ya, sekarang kan tuh wanita-wanita tuh bayangkan saudara. Sekarang kalau kita khotbah di gereja, itu kita bingung mana lampu sorot, mana muka ibu-ibu, karena pada glowing semua. Ya, kemarin ada bapak-bapak datang dia bilang begini, Pak saya harus kerja keras. Siap, saya bilang gitu. Kenapa kerja keras? Supaya istri saya tetap glowing. Wah hebat Pak, makanya ibu-ibu tuh mukanya pada glowing semua. Ini gara-gara bapak-bapaknya sih. Kemarin saya baca satu tulisan, di balik istri yang glowing pasti ada suami yang angus. Jadi saya bilang semangat terus bapak-bapak. Biar kita angus-angus, yang penting istri kita tetap cetar, membahana. Yes katanya. Ya, satu kali saya kunjungan nih baru-baru nih. Saya kaget ibu rumah tangganya waktu terima saya di rumah. Dia pakai kacamata renang loh. Terus saya bilang, ibu mau berenang di komplek? Enggak pendeta. Terus ngapain pakai kacamata renang? Ini saya baru pasang bulu mata. Karena saya cuci muka takut rusak Pak Pendeta. Nah ini caranya. Jadi kalau kita cuci muka bulu matanya aman. Oh gitu. Saya bilang pulang sama istri saya bilang kamu besok beli kolam renang, beli kacamata renang yang kenapa Pak? Kata itu ibu-ibu yang kemarin itu bulu matanya 2 cm ke atas. Selamat gara-gara kacamata renang. Waktu saya bilang itu di gereja, itu ibu-ibu gereja kalau dia punya kebiasaan ganti bulu mata, itu semuanya pada punya kacamata renang. Jadi jangan sampai saudara nggak punya kalau saudara ibu-ibu. Terus saya bilang sama ibu-ibu dong, ibu, hidup itu bukan tergantung bulu mata loh. Terus tergantung apa pendeta? Ya tergantung Tuhan. Tuhan sertai ibu-ibu semua ya. Ya. Kemarin ada teman saya bilang, ini kalau pabrik skincare tutup semua di Indonesia, gimana wajah-wajah wanita Indonesia ya Pak? Saya bilang gawat, udah banyak ketergantungan. Itu ibu-ibu yang tadinya biasa ikut misi ke lapangan, sekarang udah pada nggak mau. Kenapa? Takut matahari.
Jalan saudara, kita nginep di Four Square atau apa tuh, Pound Square atau apa yang di depan Sarina. Ya, kita mau makan di Sarina. Yuk kita jalan aja, deket kok, cuma nyebrang lampu merah. Aduh enggak ah, ini apa mutihinnya udah 6 bulan, nanti hilang dalam 15 menit. Naik mobil aja, bayangkan, tinggal nyebrang, harusnya bisa jalan sambil sehat. Ibu-ibu memang nanti kekurangan vitamin D, dia baru tahu rasa, saya bilang gitu. Kata ibu-ibu itu, iya kalau D-nya duit, ya jangan. Tapi kalau D-nya matahari, nggak apa-apa kali. Karena untuk mengusahakan itu punya duit juga. Ya, jadi saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita punya Tuhan yang seperti Dia memelihara kita dengan cara yang terbaik. Dia tidak pernah kekurangan cara untuk memberkati kita. Sehingga hari ini Tuhan gak ingin cintamu yang KW lagi. Ya, sekarang kan kita sering pakai barang KW itu. Tuhan itu kalau minta cinta kita, Dia gak mau minta setengah bahkan. Kalau kita ke warteg, kita bisa beli nasi setengah. Tapi ikut Tuhan, Tuhan gak pernah minta setengah dari kita. Dia minta segenap. Segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap hidupmu, segenap akal budimu, segenap apa yang bisa engkau berikan. Dia gak mau cinta yang KW, dia mau cinta yang ori. Amin. Ya. Satu kali teman saya tuh pakai jam Rolex KW, saudara. Ya. Lalu kemudian waktu lama-lama dia pakai, tiap deket dia jadi bau besi. Karena kena keringat, terus jadi bau besi. Terus kita bilang, udah lu gak usah pakai tuh jam itu, bau besi tahu, bau karat. Kenapa sih? Iya kena keringat loh. Ganti aja pakai jam yang biasa, yang penting asli. Enggak, ini udah bagus gitu ya. Jadi tiap kali deket dia tuh bau besi, akhirnya kalau dia nggak ada, kita bilang begini, kemana si Iron Man? Jadi kita panggil dengan sebutan Iron Man. Karena kalau deket dia, bau karat saudara jamnya. Jadi udahlah. Ya, terus emang nggak boleh Pak pakai jam-jam begitu? Ya boleh. Hidup itu kalau nggak ada yang gitu-gituan juga nggak indah ya. Kalau kita lihat ada orang pakai tas Hermes, wow, itu juga seneng loh kita ngelihatnya. Jadi jangan tersinggung sama orang yang pakai Rolex, pakai tas Hermes, pakai sepatu yang keren, pakai jam-jam yang branded gitu ya. Semua yang branded itu juga harus ada, saudara. Orang tuh kadang-kala mau mengapresiasikan hidupnya, keberhasilannya, dengan cara-cara begitu. Cuma kalau kita yang nggak siap terima keberhasilan orang, nah kita gampang tersinggung kalau lihat orang begitu. Ya, kadang-kala orang yang berhasil itu nggak usah sombong, dia akan kelihatan sombong loh. Kenapa? Karena dia udah bisa melakukan semua. Dia mulai bisa beli ini, beli itu, beli ini. Kita yang nggak siap lihat keberhasilan orang, kadang-kala kita sakit hati. Harusnya kita bilang, tunggu tanggal mainnya, ntar gue juga bisa punya kalau gue berhasil. Ya. Nah Tuhan kita kan nggak pakai Rolex nanti di surga. Tuhan pakai sepatu Louis Vuitton? Enggak. Dia nggak pakai baju Dior, dia cuma pakai kain putih. Kita juga cuma dikasih kain putih. Kita nggak ada yang bawa tas Hermes nanti. Ibu itu tasnya ditaruh lalu menyembah Tuhan di gereja. Nggak, di surga nggak ada. Ya, Tuhan nggak pakai Rolex, Tuhan nggak pakai Louis Vuitton, Tuhan nggak pakai tas Hermes, Tuhan nggak pakai ikat pinggang H. Kemarin teman saya ada pakai ikat pinggang, ada tulisan H. Waduh, hebat kamu, ikat pinggangnya Hermes, luar biasa. Asli ya? Enggak, lu jangan lihat hanya dulu. Ya. Lihat nih, gitu. Waktu dia balik, ini O, ini A, ini X. Baca dong, artinya hoax. Oh, hanya hoax. Ketawa geli kami sama-sama gitu. Jadi saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Tuhan itu baik di waktu kita kemarin, hari ini, bahkan kata Alkitab, terakhir dikatakan, besok sampai selama-lamanya. Kalimatnya dikatakan, dan sampai selama-lamanya. Nah Tuhan kita adalah Tuhan yang seperti ini. Kita enggak, dan belum pernah lihat besok, tapi Tuhan sudah ada di sana untuk menunggu kita, untuk menjelaskan kepada kita, dia sudah tunggu kita di waktu Sabtu besok. Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Dia Tuhan yang selalu ada, bahkan dia sepertinya berkata, sabarlah hambaku yang baik, nikmati semua kebahagiaan yang Tuhanmu sudah sediakan untuk engkau. Wah, kalau hidup kita berprinsip dan memaknainya seperti ini saudara, itu baru benar. Percayalah, dia tidak pernah meninggalkanmu. Dia ada, dia sertai kita, dia menolong kita. Dia tidak pernah melupakan orang-orang yang setiawan. Jangan saudara pikir saudara hadir di persekutuan ini hanya lalu begitu saja. Tuhan lihat loh kesungguhan kita. Tuhan perhitungkan loh cinta kita kepada Tuhan. Dan sepanjang saya melayani Tuhan, orang yang cinta Tuhan tidak akan pernah kekurangan sesuatu pun yang baik. Sesusah-susahnya kita masih punya Tuhan Yesus saudara. Seberat-beratnya masalah dan persoalanmu di waktu kemarin, hari ini, dan bahkan engkau prediksi untuk besok,
maka Tuhan itu tidak akan pernah kekurangan cara untuk memberkati kita. Kalau saudara mau belajar tentang Tuhan, waduh saudara belajar ketemu dengan Tuhan yang besar. Saya pernah diundang ke acara seminar, judul seminarnya adalah Membedah Tuhan. Nah saya kan dosen, seringkali saya cuma tahu membedah buku. Nah loh, ini membedah Tuhan, gimana caranya pikir saya? Karena saya penasaran, saya datang saudara. Saudara tahu apa yang terjadi? Itu seperti Tuhan ditaruh di ruang forensik, dibuka semuanya, diteliti semuanya, sampai orang pengen tahu apa sebenarnya yang ada di dalam Tuhan. Tahu di akhir seminar itu, semuanya sepakat bahwa tidak ada Tuhan yang seperti ini. Ini Tuhan yang paling beda. Tuhan yang tidak bisa disamakan. Dia Tuhan segala Tuhan. Namanya adalah nama segala nama. Jadi kalau engkau hidup ikut Tuhan yang seperti ini, itu cukup untuk kita memiliki alasan. Maju terus, pantang mundur. Ya, banyak doa, banyak takut akan Tuhan. Jadilah orang-orang yang gak suka benci sama orang. Gak suka tersinggung. Biar orang benci kita saudara. Orang kalau benci kita saudara ya, tahu gak? Kita upload kopi aja di Facebook. Kita dikira ngatain dia hitam loh. Padahal kita gak mikir ke situ. Cuma karena orang udah benci sama kita, setiap gerak-gerik kita akan diawasi. Kita upload kopi aja. Dia bilang dalam hatinya, aduh ini orang ngatain gue hitam, kurang ajar, dia upload kopi. Dia bilang gue hitam, wah awas lo ya. Nah itu orang yang benci. Tapi kita bukan orang yang barisan pembenci, tapi kita adalah orang yang selalu mengasihi dan tidak pernah menyimpan dendam dalam hidup setiap kita. Jangan cepat tersinggung. Kadang-kala ada orang bilang, Pak saya udah puasa panjang-panjang, dia cuma balas WK. Itu kan kwek ya Pak. Jangan cepat tersinggung. Siapa tahu WK itu wah kangen loh. Jadi jangan marah dulu, entar aja kita lihat gitu. Nah itu baru hidup. Jadilah orang yang tetap percaya Tuhan itu baik di waktu kemarin, waktu hari ini, dan waktu besok. Dia Tuhan tetap baik sampai selama-lamanya. God is good all the time. Mari kita berdoa. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Mari kita satukan hati kita. Nyanyi bersama dengan saya. Ku naikkan syukurku buat hari yang kau beri, tak habis-habisnya, habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu ya Tuhan. Kami mengamininya, kami percaya. Sebab itu kami nyanyi, tidak ada Tuhan yang seperti Engkau. Allah yang baik, Bapa yang baik, Tuhan yang tidak pernah terlambat menolong kami. Besar setiamu di sepanjang, besar setiamu di sepanjang hidup setiap kami Tuhan. Haleluya. Besar setiamu, besar setiamu Tuhan. Besar sekali lagi katakan, sungguh besar, sangat besar. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Mari kita berdoa bersama dengan Bapak Ibu Saudara yang ada di Zoom online. Mari kita sama-sama satukan hati kita di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk siang hari ini ya Tuhan. Kembali kami diberkati oleh firman yang kami dengar bersama-sama. Sesungguhnya kata firman-Mu, Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Inilah yang harus kami mengerti, apapun yang terjadi, kami punya Tuhan yang sama. Dia adalah Allah yang baik di setiap waktu hidup kami. Engkau baik di waktu kemarin, Engkau baik di waktu hari ini. Engkau terus melakukan kebaikan-Mu, Engkau turut bekerja sampai selama-lamanya. Sehingga ketika kami mendengar, melihat dan memperhatikan bait-bait firman-Mu, betapa beruntungnya kami, karena kami punya Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang begitu mengasihi kami. Dengan caranya Dia menuntun, Dia menyertai, Dia menolong, dan Dia selalu tidak pernah meninggalkan. Kami aminkan setiap firman yang sudah kami dengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Mari kita sama-sama katakan amin. Amin.
Terima kasih Pak Pendeta untuk firman-Nya yang menguatkan kita hari ini. Untuk pengumuman, kebaktian hari Jumat akan diadakan 2 minggu lagi, yaitu Jumat 5 April, dan akan dilayani oleh Pendeta Johanna Yosefa. Juga untuk persembahan, kami mengucapkan terima kasih yang sudah memberikan persembahan melalui rekening yang ada di layar, ataupun juga yang di ruangan bisa memberikan di kotak persembahan yang ada di belakang. Terima kasih untuk pelayanannya hari ini Bapak Pendeta Julius Parapat, untuk pemusik Bapak Ronald, multimedia Bapak Rikinyo, dan singer Bapak Wahyu dan Edit. Terima kasih atas pelayanannya hari ini. Tuhan Yesus memberkati pelayanan rekan-rekan semua. Dan juga untuk Bapak Ibu, rekan-rekan yang sudah hadir hari ini, terima kasih. Dan juga yang sudah ada di Zoom yang masih setia mengikuti lewat Zoom, terima kasih sudah hadir. Dan juga yang baru pertama kali hadir hari ini, kami mengucapkan selamat datang dan ditunggu untuk kedatangannya minggu-minggu depan. Kita ketemu lagi 2 minggu lagi. Selamat merayakan dan memperingati Hari Paskah dan Jumat Agung minggu depan ya Bapak Ibu. Kita akan melanjutkan dengan doa syafaat dan juga doa berkat. Tapi sebelumnya kita akan menyanyikan lagu Kupandang Wajahmu dan Berseru. Dan berseru, pertolonganku datang darimu, peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Bapak Ibu silakan bangkit berdiri. Pandang wajahmu dan berseru, Terima kasih Tuhan Yesus. pertolongan Kami memandang Engkau dan melihat kasih karunia, melihat pertolongan lepas pertolongan yang siap dinyatakan oleh Tuhan. Kami beruntung, kami bersuka cita siang hari ini. Kaulah harapan dalam hidup, Kaulah harapan kami, Kaulah harapan dalam sekali lagi Kaulah harapan, Kaulah harapan dalam hidupku. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk hari ini ya Tuhan. Kami percaya bahwa jerih lelah kami dalam persekutuan kami bersama dengan Tuhan tidak akan kembali dengan sia-sia. Tuhan akan mempahalai, Tuhan akan mengaruniai, Tuhan akan memberkati kami dengan cara yang terbaik. Dan saat ini kami menaikkan doa syafaat kami kepadamu. Kami berdoa untuk PT Raja Wali Group. Kiranya tangan Tuhan yang kuat terus memberkati hamba-Mu. Diberikan kesehatan, kekuatan, hikmat, marifat dalam memimpin perusahaan. Biarlah segala kekayaan, kasih dan kemurahan-Mu dinyatakan berlimpah-limpah. Baik atas PT Raja Wali Group dan semua anak perusahaan yang ada di bawahnya. Para pemimpin, jajaran manajemen staff sampai ke posisi yang paling bawah sekalipun. Jangan Tuhan lewatkan seorang pun di antara kami. Berkati kami semua. Jadikan perusahaan ini menjadi besar. Karena ada Tuhan yang besar di tengah-tengahnya. Kami berdoa ya Bapa untuk setiap jemaat yang mungkin bekerja di luar PT Raja Wali Group. Kira Tuhan berkati pekerjaan mereka dan usaha mereka. Berkati keluarga kami semua. Hadirlah terus dalam keluarga kami, dalam pekerjaan kami, di meja kerja kami masing-masing. Dan buatlah hal-hal besar terjadi di dalamnya. Sehingga kami boleh berprestasi. Nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Kami doakan ya Tuhan untuk segala proses pemasaran hotel dan residence and regis dan Raja Wali Place Office Tower. Kiranya tangan Tuhan yang kuat memberkati semua usaha dan proyek ini. Agar semuanya bisa berjalan. Nama Tuhan dipermuliakan dan gedung dan tiap tempat-tempat yang kami tawarkan dipenuhi dengan orang-orang yang Tuhan kirim untuk ada di dalamnya. Kami berdoa untuk persekutuan doa Raja Wali Group PDRG di tempat ini. Tuhan pakailah persekutuan ini menjadi cara Tuhan membentuk banyak
karyawan, membentuk banyak orang-orang yang hidup di marketplace mereka masing-masing. Sehingga persekutuan ini menjadi cara Tuhan memberkati, menolong, dan menyertai kami semua untuk menjadi orang-orang yang baik yang bisa kami lakukan untuk kemuliaan-Mu. Kami menyerahkan bangsa dan negara kami ya Tuhan pasca pemilihan umum beberapa waktu yang lalu. Dan kami mendengar KPU sudah memutuskan yang akan menjadi presiden dan wakil presiden. Biarlah kami menjadi orang-orang yang tetap mengikuti gerak-Mu di tengah-tengah bangsa kami. Karena tidak ada pemimpin yang tidak datang dari Tuhan. Bangsa ini besar karena ada Engkau yang mengatur dan mengendalikan semuanya. Pegang keamanan negeri kami, jauhkan negara kami dari perpecahan. Kami tolak segala persekongkolan orang jahat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memberkati Indonesia. Dan kami percaya Indonesia diberkati. Ini doa kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Akhirnya saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mari arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dimanapun engkau berada. Tuhan memberkati keluargamu masing-masing. Tuhan hadir di meja kerjamu. Dia membuat terobosan demi terobosan, peluang-peluang baru, pintu-pintu yang tertutup dibukakan olehnya. Keberhasilan-keberhasilan baru dinyatakan dan dia dimuliakan di meja kerja kita masing-masing. Jika engkau sakit, jadilah sembuh karena Tuhanlah penyembuh atas segala sakitmu. Kalau engkau lemah, jadilah kuat. Jika engkau susah, jadilah terhibur. Jika engkau berbeban berat, jadilah lega. Dan terimalah segala kebaikan Tuhan ini di dalam kasih Allah Bapa, dalam anugerah Tuhan Yesus Kristus, dan kuasa penyertaan Roh Kudus. Mulai hari ini, esok dan kekal, sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Kebaktian selesai. Ya, sebelumnya kita mau foto bersama dulu. Yang ada di Zoom dibuka kameranya, yang ada di ruangan harap maju ke depan. Terima kasih yang di Zoom. Sampai ketemu lagi. Selamanya. Allah sumber kuatku. Allah sumber kuatku. Allah sumber kuatku. Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya.